Bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi ada rekan saya Delawawi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini, kita masuk di program berikutnya, rangkaian Palembang siang ini pendengar, untuk Kamis 26 Juni 2025, yang mana sudah ada beragam acara sudah kita persiapkan ya, bersama saya Basurya hingga jelang pukul 15 nantinya pendengar. Dan kita akan buka perjumpaan kita, ada dialog interaktif. Tentunya akan ada teman saya berbincang untuk pagi hari ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik pendengar, tentunya sudah kami informasikan untuk pembukaan di Palembang siang ini di kesempatan Kamis 26 Juni 2025. Kita akan ada dialog interaktif yang kali ini akan bersama Kanwil DJP Sumsel Babel, yang mana ini ada teman berbincang saya yang akan membawakan mengenal Korteks, Fondasi Digital Perpajakan Indonesia. Ada Bapak Hendra Saputra, penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian ada Bapak Cahya Dwi Utama, penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Ini gimana nih kabarnya, sehat-sehat ya? Ya alhamdulillah. Sehat Kelihatan ya dari ininya aura-aura. Segar ya? Segar ya. Iya, masih pagi. Masih pagi. Ya. Baik, tentunya pendengar nantinya boleh untuk Anda yang mungkin ingin berinteraksi bersama kami ya, silakan di 0711369977 atau mungkin bisa melalui pesan WhatsApp kita di 082179279090. Dan tentunya pendengar, berbicara mengenai Korteks ya, tentunya ini menurut situs resmi DJP, ini adalah sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Sistem ini dibangun dalam kerangka pembaruan sistem inti administrasi perpajakan P-Siap yang diatur oleh Perpres nomor 40 tahun 2018, yang mana tujuannya adalah memodernisasi sistem perpajakan yang ada sekarang. Dan Korteks sendiri mengintegrasikan seluruh proses inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, kemudian pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Nah, ini ringkasnya satu aplikasi terpadu untuk semua urusan pajak. Jadi mungkin Pak Hendra atau mungkin Pak Cahya Hadi ini bisa menjelaskan nih Korteks ini kenapa ada, apa itu Korteks dan kenapa sih DJP ini membuat sistem baru ini, silakan. Ya. Oke ya. Kalau ditanya Korteks ya tentunya Korteks ini ya aplikasi yang kalau dibilang aplikasi baru. Sebenarnya pembaruan dari sistem yang dulu ya sudah kita pakai. Kita kan kalau dulu kalau pajak kita mendengar taunya DJP online ya. Nah, DJP online sendiri sebenarnya sudah cukup digital lah di antara untuk urusan administrasi perpajakan. Cuma memang DJP online itu belum mencakup semua administrasinya. Nah, masih ada beberapa aplikasi itu yang terpisah-pisah gitu ya. Nah, di Korteks ini kata kuncinya adalah integrasi. Jadi dia akan mengintegrasikan semua administrasi perpajakan kita. Jadi ya tujuan utamanya ya biar lebih modern lagi. Kalau modern itu kan kalau terpisah-pisah itu kesannya masih jauh dari modern ya. Tapi kalau modern kalau dia sudah jadi satu, terintegrasi dan pelayanannya itu mulai dari A sampai Z, ya di situ semua itu baru terlihat inilah modernisasi itu ya. Jadi satu aplikasi untuk semuanya. Jadi kayak pendaftaran dulu ada, kalau dulu pendaftaran sendiri, pelaporan sendiri, pembayaran pun
sendiri juga ya. Oke. Nah, walaupun akhirnya nanti dilapornya di DJP online juga. Tapi kalau ini kita mulai dari start pendaftaran sampai dengan pelaporannya pun nanti ada di sistem Cortex ini juga. Oke, baik, ini yang berarti yang namanya pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau disingkat dengan PSIAP, ya Iya. Pak ya. Dan sebenarnya kalau boleh tahu, sebenarnya ini memang sudah dirancang sedari kapan ini? Kalau dari dirancangnya sejak kapan, sebenarnya memang dari yang Perpres tadi yang tahun 2018 itu sudah Pesiap itu jalan ya. Sudah, Pesiap sudah. itu kan Oke. rumah besarnya ya. Mm-mm. Rumah besarnya Pesiap. Nah, salah satu bagian pilar dari Pesiap itu adalah Cortex ini atau kita ini ya, sistem perpajakannya dari sisi teknologinya, dari sisi IT-nya. Jadi Pesiap itu rumah besarnya ya macam-macam. Ada yang dari sumber daya manusia, ada regulasinya, Oke. dan basis untuk IT-nya ya Cortex ini hasil dari Pesiap itu. Hasil dari PSIAP Iya, itu. jadi dari 2018 dikerjakan. Sebenarnya karena dia masuk dalam reformasi perpajakan jilid 3. Oke. Ya, dia 2018 dicanangkan, kemudian disusun anggotanya, terus bagi-bagi tugas lah ya. Ada yang ada yang mengurusin bagian regulasi, ada yang SDM, dan yang penting nanti dijalankan itu adalah ini Aplikasinya IT-nya ya, ini. IT-nya Oke, tuh oke. yang akan nanti jadi platformnya. Nah, itu makanya dari 2018 start pekerjaannya itu 2019 akhir 2020 waktu Covid itu ya, justru waktu Covid dikebut itu ya. Gitu. Iya. Oke. 2020 itu dijalankan, dikerjakan sampai kita launching itu di 2025 Januari. Oh, Iya. berarti prosesnya panjang juga itu, Pak. Panjang, Pak. Dari 2018 Nah, kemudian mungkin katakanlah disempurnakan di 2020 gitu ya. ya 2020 itu start mengerjakan IT-nya. Oh, Kalau gitu. 2018 itu start ini pembentukan timnya. Kemudian regulasinya mulai disusun gitu kan. Regulasi disusun, SDM-nya juga mulai dipersiapkan. Nah, 2020 mulai pengerjaan sistem ya, semua dasar kayak regulasi sudah mengarah untuk mengerucut nanti menjadi payung hukum buat buat aplikasinya. Aplikasi berarti satu aplikasi untuk semua. Iya, betul. Bisa dibilang begitu ya. Ini kenapa kerangka hukumnya ada di Perpres nomor 40 tahun 2018. Apakah memang ini sudah memang disiapkan ya, Perpres ini sudah disiapkan memang begitu Cortex mau dibikin? Tadi kan saya nyambung dari reformasi perpajakan. Kan reformasi perpajakan itu butuh dasar hukumnya. Oke. Nah, dan ini juga sebenarnya jadi program Kementerian Keuangan juga waktu itu. Jadi kalau kita kalau kita sebagai flashback ke belakang, Kementerian Keuangan sudah memasukkannya itu sebagai program utama. Ya, program utama. Tentunya kalau program utama memang harus diberikan landasan hukum yang lebih kuat ya. Selain undang-undang nanti yang hasil dari persiapnya itu sendiri. Oke. Nah, jadi untuk membentuknya sendiri perlu perpres. Perpres itu ya. Iya. Perpres ini peraturan Presiden. Oh, berarti memang langsung dari atas ya. Iya, memang ini sudah ada keinginan, ada istilahnya bukan keinginan, memang udah programnya selaras dengan program presiden waktu itu ya. Oke. Adanya modernisasi di perpajakan itu sendiri, lebih simplicity lagi, lebih simple lagi, dan memang arahannya harus jadi nanti satu semua terintegrasi. Oke, ini semacam katakanlah memudahkan ya. Iya, betul. Tapi memang mengikuti perkembangan zaman juga karena iya. sudah zamannya digital ya. Iya, betul. Jadi nggak pakai antri-antri lagi, Pak. Ya, di antri itu kita sebenarnya untuk sedikit dikurangi Oke. sampai menuju kita itu Kesempurnaan Cortex inilah ya. Kesempurnaannya nanti semua layanan itu tidak lagi istilahnya langsung ke kantor pajak, cukup lewat portal wajib pajaknya sendiri. Oke. Karena nanti sampai dengan layanan administrasi pun ada di sana nanti. Oke. Jadi Sudah ada sih sekarang. jadi sekarang ini bisa akses Cortex memang lewat situs resmi. Ya, betul, situsnya. Jadi ada semacam
websitenya gitu ya. Ya, jadi websitenya kalau kita kan selalu ya pajak.go.id ya. Ya sebenarnya sama dari pajak.go.id itu pun nanti kita bisa masuk untuk login itu nanti akan langsung masuk ke Cortex DJP ya namanya Cortex DJP.pajak.go.id. Dia di situ. Cortex djp.pajak.go.id. Ya, betul. Dan ini bisa diakses melalui handphone, Pak? Bisa. Bisa ya? Iya, karena dia basisnya web. Oke. Kalau web kan artinya browser ya. Ya, kalau browser saya rasa hampir semua perangkat itu harusnya bisa. Bisa ya. Berarti memang harus ini ya, harus daftar dulu. Daftar ya. Sesuai dengan ini ya, nomor pajak mungkin ya. Ya, betul. NPWP ya. Ya. Oke. Nanti NPWP kita punya akun ya. Kalau sekarang aktivasi NIK menjadi NPWP ya. Oh, Jadi gitu. NIK Ya. kita diaktifasi sebagai NPWP. Nanti kita bisa apply untuk dapat akun ya, akun di Cortex DJP-nya sendiri. Dari situlah nanti kita bisa memulai semua administrasi perpajakan kita. Oke. Nah ini yang bisa dibilang ini paling penting ya, dampak dan manfaat Cortex nih bagi kita semua, terutama untuk warga negara Indonesia lah kayak katakanlah ya, untuk mempermudah pembayaran pajak tadi. Ya. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu Oke. para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun berada. Ya. Kalau tadi ditanya tentang manfaat Cortex ya. Tentunya manfaat Cortex ini banyak sekali ya, para pendengar semua. Secara umum namun di sini bisa kita gambarkan bahwa tujuan dirancangnya Cortex ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpajakan. Jadi dalam proses administrasi perpajakan nanti akan jauh lebih cepat, akurat dan transparan. Sehingga contohnya seperti ini. Misalkan selama ini kita membutuhkan mungkin pelaporan yang membutuhkan banyak kertas atau tadi sudah disebutkan juga dengan menggunakan banyak sekali aplikasi. Ya. Ini dengan menggunakan Cortex kita cukup satu tempat saja, kita akses dari sana semuanya bisa kita lakukan semuanya itu dalam satu tempat. Kemudian juga tadi sempat disinggung akuratnya dan ketepatannya di sini yaitu dalam hal semua transaksi yang ada atau yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu kita sebagai wajib pajak orang pribadi, badan usaha ataupun instansi pemerintah, itu semua harus kita rekam atau kita catat pada aplikasi Cortex ini yang bisa kita akses tadi ya melalui web atau browser. Baik itu bisa kita akses melalui handphone, melalui laptop atau melalui komputer. Tanpa ada proses instalasi aplikasi. Ya. Karena mungkin selama ini banyak sekali aplikasi yang ada yang beredar ya, itu harus kita lakukan instalasi terlebih dahulu. Tentunya itu membutuhkan waktu. Nah, kalau kita ini Cortex ini dibuat melalui versi web, berarti langsung dapat kita gunakan. Baik itu kita gunakan melalui HP, mungkin kita dalam perjalanan sehingga kita tidak membawa laptop, bisa kita akses melalui HP. Kemudian juga bisa kita akses dimanapun berada. Misalkan contoh, kalau kita sedang berkunjung di suatu daerah, kita tidak perlu datang ke KPP atau kita tidak perlu kembali ke KPP tempat kita terdaftar. Cukup kita kunjungi KPP yang terdekat. Itu bisa kita lakukan layanan di sana. Dan termasuk juga kita bisa berkonsultasi di sana. Kemudian dari layanan-layanan itu tadi, harapannya adalah tentunya yang terakhir, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga wajib pajak ini didorong dengan mudahnya tadi aplikasi digunakan, didorong agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan, terutama masalah pelaporan. Itu secara tepat waktu. Dan selain itu juga, karena tadi layanan pajak ini terintegrasi, sehingga diharapkan nanti wajib pajak dengan adanya atau dengan menggunakan Cortex ini menjadi satu tempat untuk melihat semua
pencatatan-pencatatan atau transaksi-transaksi perpajakan yang selama ini wajib pajak lakukan. Jadi keunggulan Cortex ini kalau kita bisa simpulkan itu ada namanya istilah 360 derajat taxpayer overview ini Pak. Apa itu? Nah, jadi mungkin selama ini wajib pajak mungkin terhalangi atau terbatasi untuk mengakses informasi. Oke. Hanya beberapa saja yang bisa diakses. Namun saat ini dengan adanya Cortex, jadi apa yang dilihat oleh wajib pajak itu akan sama seperti yang dilihat oleh petugas pajak di dalam sistem administrasi internal kami. Oke. Nah, artinya tidak akan terjadi misinformasi. Contoh misalkan ada data hutang pajak. Nah, ini bisa langsung diakses secara mandiri oleh wajib pajak. Kemudian data pembayaran terutama, ini akan bisa diakses secara real time. Termasuk juga mungkin nanti akan ada surat menyurat. Baik itu surat menyurat yang akan dimulai dari kita sebagai wajib pajak, misalkan ada permohonan atau layanan, maupun surat yang dimulai dari kami itu bisa kita cek langsung pada aplikasi Cortex ini. Demikian. Oke, berarti seperti yang dibilang oleh Bapak Cahyadwi tadi 360 derajat taxpayer overview. Kalau kita kan tahunya 180 tuh cuma begini ya. Berarti 360 derajat keliling ya. Benar-benar. Lebih apa ya istilahnya luas sekali ya untuk overview-nya ya. Karena 360 derajat tadi. Makanya Jadi tadi perumpamaannya kan apa yang wajib pajak lihat itu seperti yang apa yang kami lihat gitu. oke. Kalau 180 derajat kan cuma dari satu sudut pandang ya. Tapi kalau 360 kan saya melihat Bapak, ya Bapak sama seperti yang apa yang saya lihat gitu ya. Nah, Baiklah, kalau berbicara mengenai Cortex ini berarti ke masyarakat umum dan juga pelaku usaha ini semakin katakanlah dipermudah ya untuk pembayaran pajak ini. Ya, tentu saja itu. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, untuk contoh yang lain itu terutama perubahan yang signifikan terjadi pada pengusaha kena pajak yang nantinya akan memungut pajak pertambahan nilai. Nah, secara administrasi bagi pengusaha pajak ini, contohnya ya Bapak, bahwa pengusaha kena pajak ini harus membuat faktur pajak. Oke. Nah, ini perubahan yang sangat signifikan terjadi di Cortex terkait dari pembuatan faktur pajak ini. Mungkin yang sebelumnya itu sangat banyak sekali administrasi yang harus diajukan atau dilakukan, mulai dari pengukuhan pengusaha kena pajak yang menggunakan kertas ya. Nah, saat ini sudah menggunakan digital, bisa diajukan langsung dimanapun berada, jadi tidak perlu datang ke kantor, bisa menggunakan aplikasi Cortex ini untuk mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian juga untuk melakukan pembuatan faktur pajak, dulu mungkin ada persyaratan harus datang ke kantor, harus difoto, kemudian harus melakukan permintaan nomor faktur. Nah, saat ini semua proses tersebut tadi itu diringkas, tidak perlu lagi kita lakukan, semuanya bisa kita lakukan melalui Cortex, jadi tidak perlu datang langsung ke KPP. Kita bisa belajar sendiri, sudah banyak sekali media yang ada ya. Namun tentunya meskipun kemudahan tadi diberikan secara luas kepada wajib pajak, tapi tetap di sini tentunya kami tetap mengoptimalkan yang namanya asas kehati-hatian ya. Meskipun kita berikan keleluasaan, tetap nanti akan berjalan pengawasannya gitu. Nah, selain itu juga selain yang dicontohkan tadi pembuatan faktur, juga kita memperkenalkan fitur terbaru nih Pak, fitur-fitur unggulan mungkin. Jadi di sini bisa saya sebutkan mungkin sedikitnya ya, ada deposit ya fitur yang terbaru itu fitur deposit. Itu seperti wallet gitu Pak. Jadi misalnya kalau kita biasa sering belanja di marketplace ya, istilahnya ngisi dulu ya. betul ya, ada GoPay, ada apa
Lapas UPP ya gitu ya. Dana gitu yang ya. sering belanja Mirip-mirip ya. marketplace. Iya, iya. Mirip seperti Mirip itu seperti ya. Jadi kita bisa mengisi dulu saldonya untuk nanti dapat kita gunakan dalam melakukan pembayaran pajak. Nah, itu salah satu fitur unggulan kita. Oke, baik kita terima telepon dulu sebentar. Selamat pagi. Iya. Sama siapa nih? Halo? Ini apa yang dimaksud dengan? Halo? Iya? Halo, Iya, sama siapa nih? perkenalkan saya Andrian dari Perumnas. Oke, Andrian. Selamat pagi pada Pak Hendra Saputra dan juga selamat pagi pada Pak Cahyadi Utama. Di sini saya mau bertanya tentang apa yang dimaksud dengan Cortex itu dalam konteks perpajakan Indonesia. Oke, Oke. itu saja. Ya, itu saja. Oke. Iya. Terima kasih Pak Andrian. Ya, dari Perumnas ya. Pak Andrian Oke. di Perumnas. Ya, Iya, kalau- terima kasih. Ya tadi seperti yang disampaikan mungkin ya sama oleh Mas Abbas tadi ya. Bang Abbas ya kayaknya. Iya. Bang Abbas. Ya, tadi Bang Abbas juga sudah nyebut ya di awal ya. Jadi Cortex itu tuh sistem atau kita bilang aplikasi boleh, tapi itu sebenarnya lebih kepada sistem karena ini Sistem, iya. yang menyeluruh ya sistem perpajakannya yang baru lah ya, baru dari Direktur Jenderal Pajak. Di mana kata kuncinya adalah integrasi tadi. Integrasi ini adalah menggabungkan semua layanan proses administrasi itu di dalam satu wadah ya, satu aplikasi, satu sistem atau satu di web itu dalam bentuk yang web yang bisa diakses dari mana saja dan kapan aja. Nah, dan tujuannya memang salah satunya ya antara lain itu selain memudahkan wajib pajak dalam mengaksesnya, ya lebih simpel juga. Dan ada beberapa hal ya yang dulu mungkin kita stepnya lebih banyak, sekarang stepnya jadi lebih sedikit ya, lebih sedikit. Pemanfaatan kertasnya juga sudah dikurangin ya. Lebih efisiensinya ya? Go green gitu ya. Go green, Kalau oke. istilah sekarang go green Go ya. green Go ya, green, oke. ya. Jadi kertas tuh udah dikit dipakai. Sudah kita pakai PDF. Apa namanya tuh kayak validasi kita tuh dengan face recognition, kita foto. Nah, jadi kalau orang datang dulu di foto gitu di kantor pajak, kalau sekarang kan dari HP aja bisa, Iya, gitu, iya, atau dari iya. laptop bisa, langsung aja fotonya di situ juga diambil kan. Jadi validasi terhadap kebenaran, ya validasi atas keakuratan datanya itu langsung di situ juga, di tempat itu juga, Oke. tanpa misalnya melibatkan dokumen-dokumen kertas tadi. Dokumennya sudah dalam bentuk digital. Oke. Nge-proof-nya pun, validasinya pun ke database yang benar-benar ya istilahnya kayak data NIK, database-nya ngambilnya approve-nya kemana? Ke servernya Dukcapil. Oke. Jadi kan lebih valid ya Iya, iya. kalau Dukcapil ya. Dan sekarang juga memang banyak yang ya katakanlah ya kalau misalnya pajak pun akhirnya terintegrasi dengan segala hal yang berbau digital pun akhirnya data-data wajib pajak juga memang terintegrasi di situ ya. Iya. Seperti yang dibilang oleh Pak Hendra tadi lebih memudahkan ya. Jadi hemat kertas, kemudian yang dikirim juga dalam bentuk PDF tadi. Ya. Orang tinggal buka di komputer atau mungkin buka di HP bisa. Ah, iya. Baik, kita terima telepon lagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, sama Selamat siapa? Pak Hendra dan juga Pak Cahyadi. Iya. Perkenalkan saya Arya dari Pelaju. Oke, silakan. Ini Bang Ari. saya ingin bertanya untuk aplikasi Cortex DJP ini fungsinya untuk apa? Oke. Gitu aja, Pak Arya. Iya. Oke, terima kasih Bang Arya. Ya, berarti kita balik lagi ke itu tadi ke fungsinya. Ya, siap. Fungsinya ya. Terima kasih nih pertanyaan dari Pak Arya ya. Iya, Mas Pak Arya di ya, Pelaju. Oke. Jadi fungsi Cortex ini terutama ya Mas Arya di Pelaju bahwa semua layanan perpajakan ya. Jadi tidak ada lagi ya nanti
layanan perpajakan itu kita lakukan selain di Cortex. Jadi semua ya. Artinya mulai dari pelaporan pajak, kemudian pembayaran pajak itu untuk pembuatan kode billingnya ya maksudnya. Itu semua akan kita lakukan di Cortex mulai tahun pajak 2025 ini. Termasuk juga untuk atau dalam rangka mengajukan permohonan layanan perpajakan. Nah, tadi menarik ini ya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Kak Hendra, jadi bahwa memang benar sekali itu ya Mas Arya dan para pendengar semua, bahwa saat ini ya, semua layanan perpajakan itu divalidasi seketika saat itu juga secara real time. Jadi mungkin bisa saya kasih contoh, ada beberapa permohonan itu Pak, mungkin yang dulunya sebelum di Cortex ini itu membutuhkan waktu 3 hari kerja. Nah saat ini permohonan tersebut bisa dilakukan saat itu juga. Jadi tanpa adanya jeda. Seperti contoh misalkan validasi penjualan tanah. Nah itu bisa kita langsung lakukan permohonannya melalui Cortex dan langsung saat itu juga secara real time ya, akan divalidasi dan disetujui sehingga output dari hasil permohonan kita, permintaan kita itu bisa langsung keluar saat itu juga. Dan permohonan lainnya. Artinya selain kita mengintegrasikan semua layanan perpajakan tadi di dalam satu tempat, kita juga memberikan nilai tambah berupa persetujuan atau validasi dari setiap permohonan itu bisa dilaksanakan secara real time saat itu juga. Itu secara generalnya. Sama kayak ini ya, berarti kalau kita daftar aplikasi-aplikasi belanja ya. Iya, yang ada PayPay-nya itu. Oke, kita angkat telepon dulu. Ya, selamat pagi. Pagi Pak, Iya, sama siapa nih? sama Ibu Nanda. Bu Nanda, di mana Bu Nanda? Ini saya di Skip Ujung Pak. Oh, di Skip Ujung. Oke, silakan Bu Nanda kalau ada yang mau ditanyakan dengan narasumber kita di kesempatan ini pagi ini. Oh iya, Silakan. makasih ya Pak. Jadi gini Pak, mau nanya, saya kan udah lama nih nggak kerja. Jadi itu otomatis MP saya udah nggak aktif ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, itu bisa saya aktifin sendiri nggak Pak ya kalau lewat Cortex? Atau saya harus datang ke kantor pajaknya Pak? Gitu aja Bu Nanda? Iya, itu aja kok Pak. Oke, terima kasih Bu Nanda. Ya, makasih ya Pak. Iya. Baik, nah ini menarik juga ya. Menarik ya. Jadi Sudah lama nggak kerja kan memang tidak ada lagi laporan ini ya. pajakan ya. PPH ya. Iya. Kadang gini, misalkan sebenarnya non efektif itu kan tidak hanya otomatis ya dari kita, tapi juga ada juga permohonan. Jangan perlu diketahui ada juga permohonan. Jadi misalkan wajib pajak itu sudah nggak kerja atau belum kerja atau belum berpenghasilan dalam kalau bahasa undang-undangnya belum berpenghasilan. Selain selain kalau secara administrasi kita ngelihat kalau nggak pernah lapor ya kita bisa jadikan non efektif, wajib pajak pun bisa mengajukan permohonan non efektif. Ya. Ya, itu kalaupun dia mau mengaktifkan kembali, kalau dulu kita di waktu masih DJP online belum ada layanan untuk pengaktifan kembali. Jadi harus datang ke kantor, kemudian mengaktifkan kembali melalui pelaporan. Nah, di Cortex ya, dia sudah ada layanannya. Jadi pengaktifan terus penonaktifan itu ada. Nah, selama masih bisa mengakses akun Cortex masing-masing tadi ya, selama masih bisa diakses, silakan nanti bisa untuk melakukan pengaktifan atau penonaktifan melalui Cortex-nya. Jadi di menu Cortex itu ada nanti ada pilihan layanan untuk mengajukan penonaktifan atau pengaktifan kembali. Oke, kita coba angkat satu telepon berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sama siapa Pak, nih? Saya Putro dari Pelaju. Selamat pagi, Pak Hendra, Pak Cahya, dan Bang Abbas. Di sini saya ingin bertanya gitu, apa sih perbedaan Cortex dengan DJP online dan bagaimana cara loginnya? Oke, itu aja. Ya itu aja. Oke, terima kasih Pak Putro. Oke, baik Pak Iya, Putro di ini Pelaju. ini sebenarnya sudah
tadi sudah sempat ini ya, Karena tapi Oh, bolehlah ada diulang sedikit, lagi. ada mungkin belum ya, ada miss sedikit tadi Oke, yang oke. bukan miss ya, ada yang belum tersampaikan Oke, sedikit. silakan. Oke, baik. Perbedaan DJP online dengan Cortex. Ya, jadi begini Pak Putro, kita melihatnya cut off-nya mungkin ya. Jadi mulai 2025 ya, mulai 1 Januari 2025 untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya itu kita sudah menggunakan Cortex. Nah, artinya sebelum tahun pajak 2025 itu kita masih menggunakan aplikasi yang lama. Salah satunya adalah DJP Online. DJP online. Oke. Nah, sehingga apabila Pak Putro ya, itu belum melakukan kewajiban perpajakan berupa misalkan pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024 yang tentunya kan kalau tahun pajak 2024 itu dilaksanakannya di tahun 2025 ya. Nah, itu masih Pak Putro gunakan DJP Online untuk melakukan kewajiban perpajakan itu. Atau mungkin masih ada kewajiban perpajakan yang lainnya ya, selain dari SPT tahunan tadi yang tentunya itu adalah untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2025 itu masih menggunakan DJP Online. Nah, namun untuk tahun pajak yang dimulai dari Januari 2025 seperti misalkan PPh pasal 21 untuk karyawan ya, unifikasi yang dimulai dari Januari 2025 dan juga termasuk PPN ya, itu sudah harus menggunakan Cortex. Sehingga jika Pak Putro tadi ingin menggunakan Cortex, silahkan apabila dahulunya Bapak sudah menggunakan aplikasi DJP Online itu bisa langsung ya meregistrasi di Cortex-nya dengan melakukan klik ada menu lupa password. Nah, di situ. Jadi dianggap lupa password untuk mengganti passwordnya gitu, Pak. Karena konsep password di DJP Online itu berbeda. Format password di DJP Online itu berbeda dengan format Dengan password Cortex. di Cortex, sehingga nanti hanya Pak Putro hanya cukup untuk melakukan klik lupa password saja karena sudah terdaftar sebelumnya. Nanti dipastikan lagi untuk nomor telepon dan alamat email agar tetap sama seperti data yang lama, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan Pak Putronya bisa paham ya. Jadi memang kalau boleh dibilang ini harus ada NPWP dulu ya, Iya. baru bisa menggunakan Jadi- Cortex ini. Tadi kan di awal juga kan selain NPWP dan dia akunnya juga akun DJP online juga aktif juga ya. Memang perbedaan mendasar di yang paling terasa itu sih sebenarnya dari fitur ya. Fiturnya. Ya, Oke. kalau fitur DJP online kan basic ya, tidak semua ya, lebih kepada kebutuhan seperti melihat profil saja, kemudian buat pelaporan saja dan pembuatan billing untuk pembayaran. Untuk beberapa layanan juga masih sedikit. Tapi kalau untuk di Cortex itu menunya juga sudah banyak, menunya sudah ada. Jadi sampai ke layanan administrasi pun ada. Ya di situ. Perbedaannya situ, aksesnya memang berbeda. Cara membaca cara membaca passwordnya nanti. Oke, kita coba angkat penelpon berikutnya. Selamat pagi. Rame ya. Halo. Selamat pagi Bang Abbas. Iya, sama siapa nih? Pak Zakaria di Kenten Bang Abbas. Oh, Pak Zakaria, silakan Pak Zakaria. Ya, selamat pagi Pak Cahaya. Ya, selamat pagi Pak Zakaria. Ya. Ini tadi Pak Bapak nyinggung soal masalah tanah tadi ini ya Pak ya. Ya. Mau tanya masalah tanah kan yang saya tahu itu kita bayar pajak kan PBB ya setiap tahun. Iya. Jadi maksud saya kalau ada orang jual tanah ya, Iya. nah, itu yang terkena pajak itu apakah yang membelinya? Mungkin yang belinya kan sudah ada apa itu nomor pajak. Sedangkan yang jual ini ya bukan pengusaha, ya pribadi gitu. Oke. Bagaimana mekanisme pajak itu berlaku di dalam hal masalah jual beli tanah itu? Oke, baik, Mohon terima kasih. pencerahannya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, Ini terima kasih Pak Zakaria. Iya, Ah, ah. termasuk pertanyaan paling banyak ditanyakan ini. Oh iya. The most common lah. Paling Iya, iya, banyak. iya. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Zakaria ya. Oke, baik. Jika kita membahas atau membicarakan tentang kewajiban perpajakan atas transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan, ya, jadi istilah yang digunakan itu pengalihan tanah dan atau bangunan. Baik itu salah satunya ya karena adanya penjualan
Jadi di sini kita akan mengenal ada 2 aktivitas utama, yaitu pertama tentunya ada yang membeli dan yang kedua ada yang menjual. Nah, di sini dari 2 sudut pandang ini nanti akan dikenai kewajiban yang berbeda, Pak Zakaria. Nah, nanti salah satunya ada domainnya di kami, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, ada domainnya di Pemda. Nah, yang mana domainnya di kami yaitu yang menjual. Artinya yang menjual ini nanti akan dapat penghasilan dari penjualan tanahnya. Lalu yang membeli, nah yang membeli ini karena dia memiliki kemampuan, maka menurut undang-undang tentang HKPD, bagi si penjual itu nanti akan dikenai pajak yang dinamakan BPHTB, Pak Zakaria. Nah, ini domainnya adalah Pemda. Jadi nanti masing-masing itu akan menanggung pajaknya sendiri-sendiri. Si penjual karena dia memperoleh penghasilan dari penjualan tanahnya tersebut, maka akan menanggung pajak penghasilan. Kemudian si pembeli yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian aset berupa tanah, maka nanti akan dikenai BPHTB. Dan masing-masing nanti akan dikembalikan tentang dengan ketentuan di Pemdanya masing-masing. Kalau sekarang mungkin jika belum berubah, BPHTB itu tarifnya 5%, untuk PPH tarifnya 2,5%. Namun nanti ada kondisi-kondisi tertentu mungkin yang BPHTB ada yang dikecualikannya berapa lapisannya ya. Yang di PPH itu ada tersendiri aturannya. Nah, namun di sini yang perlu diingat bahwa selain mungkin Pak Zakaria tadi baik antara penjual dan pembelinya sudah sepakat melaksanakan ketentuan perpajakannya masing-masing, namun jangan sampai ada satu hal lagi yang terlewat, yaitu pengajuan validasi penjualannya, Pak. Ini Bang Abbas ya. Ada satu ketentuan yaitu tentang validasi penjualan tanah dan atau bangunan. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan bisa dilakukan melalui Kortex. Baik nanti Bapak Ibu ya para pendengar semua bisa meminta bantuan notaris karena kita memberikan akses kepada notaris. Memberikan menu khusus kepada notaris untuk membantu penjual untuk melakukan validasi maupun nanti bisa melakukan sendiri. Kalau memang tidak bisa secara mandiri, misalkan kita pelajari sendiri melalui YouTube atau ada artikel-artikel ya, nanti silakan Pak Zakaria bisa datang ke kantor kami untuk dilakukan bimbingan gimana cara penggunaan permohonan layanan validasi ini tadi. Berarti bisa langsung ke KPP ya, Bisa. kantor. Biar lebih paham lagi ya Pak ya. Iya, betul. Karena ini saya sempat baca ada entah ini sebagai peringatan atau wanti-wanti kita sebagai warga negara ya, katanya ada rumor itu sertifikat lama tuh harus di-online kan. Iya, itu sudah mulai perlahan itu. Iya, dan ancamannya kalau tidak diperbarui diambil negara, benar nggak itu sih? Nah, itu kalau tadi ada masuknya di ranahnya udah beda domainnya. Udah beda, ya. Domainnya sudah masuk di agraria ya, mungkin ATR BPN ya. Karena kalau di kita di pajak ini mengatur terkait transaksi, terkait keabsahan, pendaftaran, terus validasi keabsahannya itu memang masih di domainnya adalah di ATR BPN ya, agraria jadinya. Kalau pajak itu ya mungkin salah satu dari mungkin salah satu bagian dokumen ya, dokumen dalam pengurusan sertifikat atau mungkin ada kayak akta jual beli, ada nilai ada pajak yang terlampir gitu kan. Mungkin salah satunya di situ. Tapi kalau untuk apakah dia akan rumor yang tadi ya akan diambil negara itu, kita harus kembali lihat dulu aturan yang mengatur tadi ya di ATR BPN seperti apa. Ini baru rumor mungkin ya. Mudah-mudahan ya. Bisa tema berikutnya itu. Bagus juga diangkat itu. Tadi Pak Cahyadi sempat bilang bahwa Kortek juga bisa berlaku untuk karyawan ya. Nah, ini berarti menyangkut dengan perusahaan juga ya. Manfaatnya jadi bukan untuk orang awam saja, tapi juga bisa sangat berarti juga salah satunya dengan instansi pemerintah. Iya, betul sekali.
Kalau instansi pemerintah ya, oke lah. Kalau instansi pemerintah ya sama ya, wajib pajak juga sebenarnya. Kewajibannya juga sama, haknya juga sama. Salah satu kewajibannya ya melakukan pelaporan ya. Nah, kalau kita bicara orang biasa, orang pribadi, badan ya semua ada apa istilahnya, pengaturannya masing-masing beda ya. Kalau khusus untuk instansi pemerintah ini, yang namanya instansi pemerintah juga wajib pajak. Jadi kewajiban untuk melapor dan bayar pajaknya itu harusnya lebih baik ya dibanding yang ini. Karena kan dari struktur saja mereka harusnya melakukan, mereka kan diperiksa, kemudian mempertanggungjawabkan anggaran mereka. Nah, itu salah satunya di Kortex itu membuat ini nanti instansi pemerintah itu lebih lebih tertata ya, ini administrasinya. Jadi kalau misalkan dulu ya, kalau instansi pemerintah tuh kalau setiap ada kegiatan ya, mau motong pajaknya bayarnya masing-masing tuh satu-satu ya. Per kegiatannya 10 ya 10 juga. Nah kalau di Kortex nanti pembayarannya nggak sampai segitu, tapi nggak sampai 10-an gitu ya, billing, 10 billing gitu enggak, tapi mulai bukti potongnya saja yang akan sampai yang 10. Jadi kan mereka bikin bukti potong, nanti diterkumpul dalam satu masa pajak atau bulan pajak itu dalam satu laporan, nanti billingnya jadi satu juga. Cuma memang ada detailnya nanti di setiap billing, di dalam billing itu bukan dia nyampur semua enggak, tapi dalam pembuatan billingnya dia akan jadi satu lembar saja gitu. Jadi pembayarannya untuk semua di sana. Itu tadi yang dibilang bahwa Kortex juga mempermudah, dan biasanya kan kalau misalnya kayak instansi-instansi pemerintah ini ada semacam surat yang di print tadi ya Pak ya. Nah ini mungkin salah satunya dengan Kortex ini ya udah nggak usah di print lagi, tinggal dia lihat di Kortex, kemudian billingnya ada di situ dan tercatat di situ. Begitu ya. Nggak perlu ada cetak kertas itu sebenarnya sudah nggak perlu lagi. Sudah mulai dikurangi sebenarnya. Ya cuma untuk kebutuhan masing-masing instansi ya, kementerian lembaga, mungkin kita lihat lagi apakah mereka masih ada kebutuhan untuk dokumentasi mereka yang sifatnya hard copy atau kertas tadi, atau mereka sendiri sudah mengatur tentang penyimpanan data atau dokumen yang sifatnya digital. Itu kembali lagi ke kebutuhan dari instansi masing-masing. Tapi kalau Kortex itu sendiri sudah mengakomodir untuk semuanya itu sudah nggak dalam bentuk kertas lagi, bisa ada digitalnya semua. Berarti ini kalau lebih rinci lagi hubungan dengan kewajiban perpajakan di instansi pemerintah ini gimana nih Pak Hendra atau mungkin Pak Cahyadi? Ya, jadi di sini kita melihatnya secara rinci dari kewajiban yang diberikan negara kepada bendahara instansi pemerintah. Bendaharanya selaku subjek yang mengoperasikan semua kegiatan, kemudian yang membelanjakan dan juga yang melakukan pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak. Nah, seperti contoh bendahara ini kan, bendahara instansi pemerintah ini ada kewajiban pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan, kemudian ada pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang, termasuk juga mungkin bendahara lembaga RRI ini ya. Gitu. Sering sekali datang ke kantor kami gitu ya. untuk konsultasi. Kemudian juga untuk belanja barang yang mungkin nanti akan terutang PPN di dalamnya. Ya. Semuanya itu sebenarnya di dalam ketentuan perundang-undangan sejak tahun 1983, itu udah lama sekali mungkin, bahwa selain kita atau bendahara diwajibkan untuk melakukan penyetoran, juga secara administratif itu bendahara diwajibkan untuk membuat dokumen-dokumen seperti bukti potong yang sebagai dasar dalam pelaporan SPT-nya. Nah, sebelum adanya Kortex mungkin memang agak sedikit kita memerlukan biaya dan waktu serta tenaga yang cukup banyak lah ya. Meskipun memang di DJP Online sendiri itu sudah terdapat perubahan yang sangat signifikan, namun di Kortex itu menjadi lebih
dioptimalkan kembali, terutama bagi si yang terpotong itu, Bang Abbas. Misalkan contoh ada belanja barang kepada toko A. Nah, selama ini mungkin kita memerlukan tadi dokumen-dokumen kertas untuk dicetak, untuk diberikan kepada yang terpotong pajaknya ini tadi. Namun sekarang itu tidak diperlukan lagi yang seperti itu. Kita hanya menunggu saja di rumah, nanti datanya akan masuk ke korteksnya kita sebagai yang dipotong. Bahkan juga bisa masuk ke email kita. Sehingga tuh banyak sekali wajib pajak yang melaporkan, Pak, ini saya dapat surat dari kantor pajak berupa pemberitahuan ini. Ini bagus apa enggak ceritanya? Beritanya bagus apa enggak? Karena takut duluan biasanya. Atau menginformasikan bahwa ini data saya sudah masuk yang data pemotongan dari instansi A, instansi B misalkan. Nah, artinya di sini benar-benar Korteks ini menekankan kemudahan agar bendahara instansi pemerintah tadi semakin yakin, semakin mau didorong untuk melakukan kewajiban perpajakan selain melakukan penyetoran juga pelaporan dan pembuatan bukti potong, bukti pungut itu dengan tepat waktu. Begitu. Berarti katakanlah lebih memudahkan kerjaan bendahara ya? Seharusnya begitu ya. Berarti bendaharanya juga harus up to date ya. Iya, betul sekali. Mengenai Kortek juga harus paham gitu kan. Makanya dari kita kan beberapa dari Kanwil sendiri ya, dari Kanwil DJP sendiri dari awal tahun itu sudah sebenarnya nggak dari awal tahun ya. Kalau mau saya rinci lagi tuh dari mulai November, Desember 2024 itu kita udah mulai sosialisasi ya. Sosialisasi tidak hanya ke wajib pajak orang pribadi atau badan, tapi ke instansi pemerintah pun sudah. Mungkin karena waktu itu sifatnya masih belum dijalankan ya aplikasi, mungkin belum terlalu paham. Jadi di awal tahun kita mulai lagi juga dengan beberapa dengan apa ya? Kalau kita kayak melihatnya tuh pendekatannya tuh dengan instansi yang merangkum pusatnya lah ya, misalkan kayak kalau instansi-instansi daerah itu kan ada BPKAD ya, baik provinsi maupun kota kabupaten. Kita mulai pendekatannya ke mereka karena kan mereka membawahi dinas-dinas gitu ya. Di situ kita mulai undang untuk sosialisasi, bimbingan teknis. Di situ kita mulai nggak cuma Kanwil tapi KPP juga sudah dari awal tahun juga sudah bergerak ya. Terlepas dari ramai penuh gitu di KPP, teman-teman di KPP juga sudah mulai tentang edukasinya tetap jalan juga tetap kan di awal tahun ya rame teman-teman ada beberapa yang nggak bisa ninggalin posnya masing-masing ya jadi harus ganti-gantian gitu kan untuk ada yang ngasih edukasi, ada yang layanin di helpdesk gitu ya, seperti itu. Jadi dari awal tahun sebenarnya sudah ada gitu kan kita sosialisasi. Nah, sejauh ini sudah rampung semua atau masih ada beberapa instansi yang memang harus didatangi ataupun diedukasi lagi? Masih. PR banyak ya. Banyak PR masih ya. Masih banyak. Tapi saya yakin gini, selama kita open ya sama teman-teman di instansi daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, saya rasa teman-teman juga di instansi kota juga nanti akan cepat juga mengikutinya. Ya kita tidak batasi nanti ini harus sampai sekian harus bisa gitu kan, tapi kita buat itu terus berlanjut. Ya misalkan ya kan orang mau belajar kan kadang nggak semua orang bisa langsung 1-2 kali bertemu langsung bisa semua ya. Tapi kami membangun keberlanjutan itu. Jadi mereka ya udah kalau lupa gitu kan nelpon atau WA ya biasa aja. Jadi kita jelasin lagi, nggak apa-apa ngulang dari nol lagi, jalan lagi begitu lagi, nggak masalah. Saya ngerasanya gimana gitu ya kalau mesti jelas-jelasin lagi. Tapi ada isu teknis ya di awal peluncuran Korteks yang mana katanya DJP ini sampai minta maaf. Ini kenapa nih? Ada apa sebenarnya? Ya namanya aplikasi ya dibangun itu tidak langsung sempurna. Ya tentu ada juga lah. Kalau sudah operasional itu baru kita bisa melihat
ada entah ada malware atau bug di situ ya, istilah dalam aplikasi ya. Ya itu mungkin di awal-awal itu kita agak jadi hambatan ya, jadi hambatan terutama buat wajib pajaknya. Ya ada yang nggak bisa akses sama sekali, ada yang kayaknya saya sudah ini kok udah ganti password tapi nggak bisa masuk, lemot lah segala macam. Ya itu kita makanya di awal kita minta maaf dulu ya. Selain minta maaf juga kita minta feedbacknya. Jadi kalau kita cuma minta maaf aja nggak tahu problemnya kan nggak bisa kita pecahkan ya. Yang paling penting adalah solusi dari permasalahan itu kan. Jadi wajib pajak itu ya kita di helpdesk maupun di helpdesk kantor ya, kantor maupun di call center itu kita tanya masalahnya apa. Ya. Nah dan di situ kita coba memberikan penjelasan solusinya. Juga teman-teman di kantor pusat juga, istilahnya mereka juga bagian IT-nya juga bekerja ini juga ya, maksimal juga ya, kerja keras juga menangani masalah-masalah tadi. Karena kalau masalah waktu di awal kan terlihat umum ya, semua ya. Semua terlihatnya banyak masalah di situ, tapi ada satgasnya sendiri dalam penanganannya. Terus di regulasi juga kita ada buat terakhir tuh Dirjen Pajak itu buat peraturan untuk masa transisi. Jadi ada yang di transisi itu kita tidak mengenakan sanksi administrasi karena kan hambatan tadi menyebabkan keterlambatan pembayaran maupun pelaporan. Sanksi administrasi pasti jalan kan, cuma kebijakan dari kantor pusat, dari Kementerian Keuangan itu dalam masa transisi ini ada relaksasi terkait penerbitan sanksi administrasi. Masih agak dimaklumi lah ya. Iya betul. Karena mungkin kalau bisa boleh dibilang ini masih semacam sosialisasi juga untuk Kortex sendiri. Kalau sosialisasi sebenarnya dari tahun kemarin ya. Sekarang ini kita lebih kepada harus menggunakan. Selain harus menggunakan, ya kita pelatihan ya jatuhnya. Oh iya. Tapi kalau sekarang kayaknya sih udah nggak begitu ini ya, nggak begitu ini lagi penggangguannya. Kayak kita kalau di lapangan gimana nih kan? Learning by doing ya. Kalau di lapangan gimana? Learning by doing bener. Berarti istilahnya kalaupun misalnya ada yang nanya langsung dijelasin begini gitu kan. Oke. Ya memang kalau yang begitu tuh memang harus praktek ya Pak. Memang harus kita lihat dulu gimana bukanya, gimana ini segala macam. Kalau sekedar informasi omongan banyak yang lupa. Iya, gambarannya nggak kelihatan Mas. Kalau kita cuma sekedar ngomong aja nih sebegini nih, nanti kita nggak dapat gambarannya ini masalahnya di mana gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat langsung seperti ini gitu. Masalahnya di sini. Jadi kita bisa mengambil tindakan di situ. Oke lah. Kalau terkait kendala ini Bang Abbas saat ini baru-baru ini memang Kortex ini sudah semakin baik. Jadi mungkin di awal-awal kita akui bahwa memang pada waktu itu masih banyak error, trial and error mungkin ya. Masih banyak di 3 bulan awal terutama itu. Namun saat ini sudah semakin baik. Jadi itu bisa kami lihat, kami pantau dari jumlah antrian kami yang ada di helpdesk. Itu biasanya kita menerima aduan atau pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi. Itu saat ini sudah semakin sedikit. Kalau dulu mungkin bisa sampai sehari itu bisa kita layani lebih dari 50 yang mengalami error. Belum lagi yang melalui laporannya melalui WhatsApp. Kita juga membuka WhatsApp ya, laporan WhatsApp itu. Nah saat ini sudah semakin sedikit. Artinya ini ke depan kemungkinan Kortex ini akan semakin besar kemungkinan, kita optimis semakin lama semakin membaik. Dan tentunya harapan kita ketika itu sudah semakin membaik berarti
tujuan atau yang kita sampaikan tadi di awal mengenai kemudahan-kemudahan itu tadi bisa benar-benar dirasakan oleh semua pengguna, semua user, ya, yaitu tentunya para wajib pajak. Oke, jadi maintenance harus terus ini ya, dilakukan terus ya. Penyempurnaan tetap jalan Penyempurnaan. ya. Tetap jalan. Oke lah. Baik, terima kasih Pak Hendra dan juga Pak Cahyadi untuk kehadirannya. Waktu membatasi kita, padahal masih banyak ya yang mau dikulik ya. Tapi yang pasti untuk Anda semuanya pendengar ya, jadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa semua urusan perpajakan sudah di satu pintu. Jadi silakan kunjungi situs DJP Kortek yang ada di korteksdjp.pajak.go.id ya, dan untuk panduan lengkap dan juga update terbarunya. Dan jika ada pertanyaan silakan ya mengenai pajak di 1.500 200 itu nomor apa itu? Call center kita. Ya, oke. Call centernya di Oke. Jadi silakan di call center 1.500 200 yang mana nantinya Anda bisa dibantu di situ. Baiklah, untuk Anda semuanya pendengar, yang pasti terima kasih sekali lagi untuk Pak Hendra Saputra dan juga Pak Cahyadi Utama ya. Dan mudah-mudahan apapun itu, Kortek ini benar-benar sudah bisa berlanjut dan diterima oleh masyarakat. Amin ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama dialog interaktif bersama Kanwil DJP Sumsel Babel dengan tema yang mengenal Kortek, Fondasi Digital Perpajakan Indonesia, bersama Bapak Hendra Saputra, penyuluh pajak ahli pertama Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung, dan juga Bapak Cahyadi Utama, penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Kita akan berlanjut di program berikutnya pendengar. Kita akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Palembang, kanal informasi dan inspirasi.